sejumlah pasal dalam KUHP terbaru 2026, khususnya pasal 401 sampai 405, kini relevan untuk menjerat praktik nikah siri dan poligami yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. 2 Januari 2026 menjadi awal dimulainya era baru hukum pidana. Pemerintah Indonesia mengambil langkah reformatif dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Namun ada hal yang sangat menarik, yakni berkaitan dengan KUHP yang disahkan dan berlaku di tahun 2026 ini, yakni ada sejumlah pasal, khususnya di pasal 401 sampai 405, yang pasal ini relevan untuk menjerat praktik nikah siri dan poligami yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah. Nah, berkaitan dengan pasal ini kemudian terjadi polemik, terjadi kontradiktif, terjadi pro dan kontra. Nah, untuk melihat bagaimana respon masyarakat, para pakar hukum pidana berkaitan dengan penerapan pasal 401 hingga pasal 405 ini, kita akan saksikan lengkapnya pada video berikut ini. Benarkah nikah siri akan dijerat pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional? Sebagian orang beranggapan bahwa setelah diberlakukannya KUHP Nasional, praktek nikah siri akan dikenai jerat pidana. Hal ini konon katanya berdasarkan pada pasal 412 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Orang-orang beranggapan pasal ini adalah pasal untuk menjerat para pelaku nikah siri, karena ada frase setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Orang-orang menganggap nikah siri ini adalah hubungan di luar perkawinan, sehingga bisa dijerat oleh pasal 412 ini. Apakah benar demikian? Pendapat hukum saya, pasal 412 ini tidak ditujukan untuk menjerat praktek nikah siri. Mengapa? Kita harus memahami terlebih dahulu apa itu nikah siri. Saya bertanya kepada Anda sekalian, apakah perkawinan siri bukan merupakan perkawinan? Tentu, sekalipun siri artinya sah secara agama tapi tidak dicatatkan secara administrasi negara, perkawinan siri bagaimanapun tetap merupakan hubungan perkawinan. Kita bisa merujuk pada Undang-Undang Perkawinan pada pasal 2 ayat 1, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari pasal 2 ayat 1 ini sudah jelas dalam satu kalimat rumusan pasal disebutkan bahwa sahnya perkawinan itu ketika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Jadi dalam praktek perkawinan siri, perkawinan yang didasarkan pada syarat rukun agama, maka bagaimanapun perkawinan siri merupakan perkawinan. Oleh karena itu, jangan sekali-kali menganggap perkawinan siri bukan perkawinan. Perkawinan siri itu adalah perkawinan yang tidak dicatatkan. Itu saja bedanya. Jadi,
ini merupakan hubungan perkawinan. Namun memang tidak dicatatkan dalam administrasi negara. Oleh karena itu, pasal 412 KUHP nasional terkait dengan living together, hidup bersama bagi mereka yang seolah-olah seperti suami istri di luar perkawinan, ini untuk menjerat pelaku kumpul kebo atau mereka yang memang hidup bersama satu rumah layaknya suami istri tidak dalam ikatan perkawinan. Sekali lagi, makanya saya tegaskan bahwa nikah siri tidak dikriminalisasi. KUHP nasional, khususnya pasal 412, tidak bertujuan untuk menjerat praktek perkawinan siri. Poinnya ini ya yang ingin saya sampaikan. Bukan berarti saya mempromosikan praktek perkawinan siri, tapi ingin mendudukkan persoalan khususnya terkait dengan perkawinan siri ini tidak dikriminalisasi atau tidak dapat dijerat pidana menurut KUHP nasional. Jadi sekali lagi jangan salah paham. 2026 ini tidak ada satu hukum pun yang mengkriminalisasi nikah siri. Yang baru ini seolah-olah isunya adalah KUHP baru ini mengatur orang yang melakukan poligami itu dapat dipidana. Orang yang menikah siri itu dipidana. Teman-teman, dalam KUHP yang lama dan KUHP yang baru itu hampir sama aturannya atau frasa dari pasalnya, walaupun ancaman hukumannya berbeda. Oke teman-teman, coba kita lihat dalam KUHP lama diatur dalam pasal 279. Pasal 279 ayat 1, barang siapa yang mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, dapat dipidana. Berapa? Dipidana penjara paling lama 5 tahun, teman-teman. Itu apa artinya? Bahwa jika dia terhalang oleh pernikahan yang sah untuk melakukan pernikahan lagi, baik siri ataupun sah, itu dipidana karena tidak karena ada penghalangnya apa, masih ada pernikahan yang sah. Seandainya itu telah terjadi perceraian dan melakukan pernikahan lagi, tentunya tidak akan dilarang baik itu nikah siri ataupun tidak. Pada intinya dalam pernikahan siri itu dapat dipidana jika kemudian ada penghalang yang sah, yaitu pernikahan yang sah baik di antara laki-laki atau perempuannya. Diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Ya, baik di ayat 1 kedua, misalnya barang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahannya pihak lain maksudnya adalah si calon istri ini menjadi penghalang yang sah, tidak diperbolehkan. Nikah siri nikah siri dalam artian kita tidak bukan kemudian kita bertentangan dengan hukum agama yang berlaku, tidak, tapi ini mengatur tentang pernikahan yang terhalang dengan pernikahan yang sah, bukan kemudian melarang pernikahan siri, tidak ada dalam KUHP mengatur tentang itu. Di KUHP baru pun telah diatur seperti itu, teman-teman. Di KUHP baru diatur seperti itu dan ancaman hukumnya saja yang berbeda. Di KUHP yang baru diatur dalam pasal 402, kalau salah. Di dalam pasal 402, teman-teman. Di dalam pasal 402 sudah diatur bermirip, melangsungkan barang siap dapat dipidana dengan pidana penjara 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4 setiap orang yang melangsungkan pernikahan padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan pernikahan tersebut, atau melangsungkan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak yang lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Itu perbedaannya hanya di ancaman hukuman pidananya.
Jadi selama ini sudah diatur, baik di KUHP KUHP yang lama sudah diatur seperti itu, teman-teman. Jadi isu yang berkembang di masyarakat bahwa nikah siri dapat dipidana, kemudian poligami dapat dipidana ketika ada penghalang yang sah. Penghalang yang sah artinya apa? Kalau kemudian dia mau poligami, maka dia wajib meminta izin istri yang sah. Jadi melakukan permohonan ke pengadilan agama, permohonan poligami, sebagai pemohonnya si suami, sebagai termohonnya si istri, dan nanti pihaknya juga ada calon istri. Itu nanti akan diberikan keterangan di pengadilan. Artinya isu itu sangat liar, teman-teman, jika kemudian hal itu dikatakan bahwa poligami dapat dipidana dengan KUHP yang baru dan kemudian nikah siri dapat dipidana dengan KUHP yang baru. Tidak ada mengatur seperti itu dalam KUHP yang baru tentang nikah siri dan tentang poligami. Begitu kira-kira, teman-teman, semoga bermanfaat. Salam salam akal sehat ya. Terima kasih. Gue mau ngebahas KUHP tentang poligami ya. Jadi MUI itu berkeberatan atas KUHP tersebut. Pertanyaan gue adalah, bapak-bapak yang terhormat, undang-undang ini dibuat untuk apa? Untuk memuliakan para istri sah, untuk memuliakan wanita. Jadi gini aja Pak solusinya. Solusinya jika ada yang ingin berpoligami, itu seharusnya meminta izin dahulu sehingga tindakan tersebut tidak ilegal. Kalau tidak ilegal kan, atau diketahui, kan itu gak jadi masalah, karena ini jatuhnya delik aduan. Hanya akan terjadi pidana jika ada yang mengadukan. Yang mengadukan itu adalah orang-orang yang berwenang, seperti istri sah ataupun keluarga, begitu Bapak. Jadi menurut saya tidak ada alasan untuk menolak KUHP yang ini. Demi harkat martabat wanita Bapak ya, dan seorang ibu. Paham ya Pak? Ketika negara peduli dengan wanita, kok malah digugat-gugat, itu jangan dong. Dan ini juga untuk mencerdaskan para wanita idaman lain, agar berproseslah yang benar. Jangan sampai kayak Inara, dilaporin itu sama bininya, kena itu masuk barang itu, ya kan? Akhirnya apa? Rugi toh? Jangan mau rugi jadi wanita ya. Kalau kau tidak mendapatkan restu, jangan mau dinikah siri. Buat apa? Hah? Udah disimpan di dalam apartemen, disembunyiin, bisa digugat lagi. Gak usah gila-gila nikah mengatasnamakan agama tapi menyakiti orang lain ya. Mendingan gak usah nikah. 2 Januari kemarin pemerintah resmi menetapkan undang-undang KUHP tentang poligami dan juga nikah sirih. Jadi kalau poligami atau nikah sirih tanpa sepengetahuan kita terus kita melaporkan kepada pihak kepolisian, itu bisa dijerat dengan undang-undang. Hukumannya tidak main-main guys, 4 tahun hingga 6 tahun penjara. Jadi buat kalian yang sedang ada di posisi ini, kalian sekarang dilindungi undang-undang. Mari, kalau memang kalian tidak berkenan dengan pernikahan siri ataupun poligami suami kalian, kalian bisa melaporkannya ke polisi. Nah, untuk mencari kejelasan bagaimana sesungguhnya penerapan pasal 401 sampai 405 ini yang disinyalir akan menjerat praktek nikah siri dan poligami, lalu bagaimana sesungguhnya penjelasannya, kita akan simak penjelasan dari Bapak Dr. Habibur Rahman yang merupakan ketua komisi yang merumuskan daripada KUHP ini, dan juga beberapa tokoh yang akan menjelaskan berkaitan dengan pasal 401 sampai 405 berkaitan dengan praktik nikah siri dan poligami yang dijerat dengan pidana 6 tahun penjara. Untuk lebih lengkapnya, kita saksikan pada video berikut ini. Memahami KUHP baru itu tidak bisa hanya dengan membaca pasal per pasal tadi, yang disebut pasal-pasal kontroversi. Walaupun sebenarnya setelah kita jelaskan kan nggak kontroversi, ya. Memahami KUHP baru harus membaca KUHP secara utuh, karena namanya kitab ya, KUHP itu terdiri dari beberapa buku yang saling terkait ya. Dalam KUHP baru di buku pertama ada aturan umum. Aturan umum ini menegaskan bahwa tidak mungkin terjadi pemidanaan sewenang-wenang, karena untuk memastikan orang melanggar hukum itu agar dipidana, maka harus dinilai sikap batinnya, harus dinilai mens reanya. Nah, ini sangat relevan sekali dengan pasal-pasal terkait ujaran. Nah, ini banyak menjerat aktivis. Aktivis misalnya menyampaikan kritik, ya, lalu dianggap menghina pemerintah karena misalnya bahasanya kasar atau datanya tidak tepat. Nah, dalam situasi seperti ini, nggak bisa hanya dengan menilai pemenuhan unsur-unsur deliknya, tapi harus dilihat
sikap batinnya. Nah, kalau maksudnya ada menyampaikan kritik, tentu nggak bisa dipidana sewenang-wenang. Nah, ada 3 pasal yang sangat penting untuk menegaskan bahwa KUHP baru ini mensyaratkan adanya mens rea untuk memidana orang. Yang pertama pasal 36 ya, yang jelas mengatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Artinya orang yang melakukan pidana itu harus benar-benar bisa dipidana kalau ada niatnya untuk melakukan, ada unsur kesengajaannya untuk melakukan pidana. Sampaikan bahwa pasal persinahan yang ada di dalam KUHP yang baru sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan pasal persinahan di KUHP yang lama. Satu-satunya yang baru adalah karena kalau di KUHP yang lama itu hanya mengatur persinahan yang dilakukan oleh salah satunya sudah berkeluarga, pernikahan, ada hubungan pernikahan ya. Tapi di dalam KUHP yang baru itu juga ada yang terkait dengan anak ya, yang harus dilindungi. Tetapi kedua-duanya tetap adalah delik aduan. Jadi yang boleh mengadu adalah suami atau istri atau orang tua dari si anak. Jadi ini perdebatannya pada saat pembahasan di DPR bersama dengan pemerintah sangat dinamis, ya sangat dinamis. Ini perdebatan soal moralitas ya di antara partai-partai baik yang berideologi partai-partai yang nasionalis maupun yang agama ya, akhirnya lahir kompromi yang seperti ini ya. Tetapi intinya tidak merubah dari KUHP yang lama kita tadi. Video-video tadi ada beberapa hal yang bisa kita catat dan kita analisa. Yang pertama adalah bahwa pasal 401 sampai 405 KUHP yang berkaitan dengan pengaturan terhadap nikah siri dan poligami ini sesungguhnya sudah dijelaskan secara gamblang oleh pemerintah, oleh DPR RI, terutama oleh Bapak Habibur Rahman dan juga yang lainnya, bahwa pasal ini menjerat apabila kemudian ada penghalang yang sah. Ya, itu yang dikatakan demikian. Tapi tentunya pemahaman tentang penghalang yang sah ini bisa dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki. Jadi kalau misalnya pihak perempuan atau pihak laki-laki itu masih memiliki hubungan pernikahan dengan yang lainnya, maka bisa dijerat penjara atau pidana 6 tahun penjara. Kalau seorang suami atau seorang laki-laki yang masih memiliki istri kemudian dia melakukan nikah siri dan poligami, nah ini yang kemudian bisa membuat terjerat pidana di dalamnya ya. Tentu kalau tidak kemudian dilakukan secara benar. Begitupun seorang istri kalau masih terikat walaupun secara agama misalnya sudah putus, maka ini juga bisa berdampak mengakibatkan dikenakan pidana 6 tahun penjara. Nah, kita bisa lihat penegasan daripada Bapak Dr. Habibur Rahman berkaitan dengan hal ini bahwa terjadi penghalangan yang sah. Maka memang dalam hal ini kita bisa melihat bahwa pengaturan pasal 401, 405 atau 401 sampai 405 ini sangat membuka peluang terjadi pemidanaan. Nah, berdasarkan hal ini maka kita bisa menyimpulkan bahwa sangat dimungkinkan bagi orang yang melakukan nikah siri dan poligami apabila kemudian masih ada penghalang baik itu dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki, ini kemudian bisa dijerat dengan pidana 6 tahun penjara. Nah, inilah yang sesungguhnya menjadi akar permasalahan yang menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Lalu hal yang kedua, apa yang dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan yang lainnya tentu juga harus disikapi dengan baik ya. Karena jangan sampai masalah agama kemudian menjadi ranah pidana di dalamnya. Karena kita pahami di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang direvisi di undang-undang berikutnya itu dijelaskan bahwa berkaitan
berkaitan dengan masalah pernikahan itu adalah masalah agama. Jadi pemerintah itu adalah berkewajiban atau berwenang hanya untuk mencatatnya saja. Nah, ini yang sebenarnya harusnya duduk permasalahan KUHP ini lebih lagi ya, sebelum diresmikan itu digodok lagi, dihadirkan pakar-pakar dari agama maupun dari pakar-pakar yang lainnya, agar kemudian ketika sudah diresmikan tidak menuai polemik sebagaimana yang terjadi sekarang ini, yang memunculkan polemik mungkin karena dalam penyusunannya tidak melibatkan orang-orang yang memang berkaitan tentang keahliannya dalam masalah ini. Sepertinya DPR RI tidak menghadirkan Majelis Ulama Indonesia ya di dalamnya, atau tokoh-tokoh agama lainnya, karena seandainya kalau ini dihadirkan dari kalangan Majelis Ulama Indonesia, perwakilan ulama yang ada di negeri ini tentu tidak akan muncul ya. Kemudian ketua MUI itu sendiri ya mengatakan bahwa berkaitan dengan penerapan pasal 401 dan 405 ini ya, Bapak Nafis ya ini mengatakan bahwa peluang sesuatu yang mengakibatkan adanya pembinaan terhadap praktek daripada nikah siri dan juga poligami, dan ini tentu sangat bertentangan dengan dasar-dasar nilai agama tentunya ya, karena di dalam agama praktek poligami itu diperkenankan tentu dengan syarat-syarat yang ketat, tetapi tidak bisa kemudian dipidanakan ya. Jadi itu hanya bisa dibatalkan karena agama yang mengatur demikian ya. Jadi ini sudah terlalu melampaui sebenarnya pasal 401 405 ini berdasarkan kedudukannya ya, karena masalah pernikahan itu baik itu poligami itu sudah diatur sedemikian rupa di dalam agama. Berkaitan dengan hal ini tentu harus ada titik temunya ya, agar kemudian tidak terjadi multi tafsir terhadap hukum yang berkaitan dengan hal ini. Hal ini harus dicari titik temunya agar tidak terjadi penafsiran hukum di tengah-tengah masyarakat, terutama kepada aparat-aparat penegak hukum, kepolisian yang nanti mereka ini adalah pelaksana di lapangan terhadap apa yang ditetapkan oleh KUHP tersebut. Nah, mudah-mudahan saja semuanya bisa duduk bersama kembali agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap pasal 401 sampai 405 ini berkaitan dengan masalah praktek nikah siri dan poligami. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.